Apakah Deddy Mulyadi terlibat dalam kasus korupsi Bupati Bekasi? Ya, kita tahu lah ya, di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya, peristiwa itu. Dan teman-teman, ada seorang netizen yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ikut terlibat dalam kasus suap idon proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi ya, yang menjadi tersangkanya adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara, teman-teman. Dia mengatakan bahwa izin proyek tidak akan terjadi, tidak akan pernah terrealisasi jika tanpa pengetahuan seorang gubernur, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi ya, teman-teman. Padahal secara regulasi banyak proyek di kabupaten atau di kota itu tidak perlu membutuhkan izin atau sepengetahuan daripada gubernur gitu loh. Peran gubernur itu hanya sebagai pengawas, sebagai wakil pemerintahan pusat, teman-teman ya, sehingga mungkin saja terjadi keselewangan ya, terjadi penyelewangan ya, teman-teman ya. Banyak pejabat daerah yang memanipulasi data tuh, teman-teman ya. Kita lihat dulu nih bagaimana ada seorang netizen yang menuding Kang Deddy Mulyadi ikut terlibat dalam kasusnya Ade Kuswara sebagai tersangka suap ijon proyek ini, teman-teman ya. Silahkan. A few moments later. Apakah Deddy Mulyadi terlibat dalam kasus korupsi Bupati Bekasi? Emangnya izin proyek itu bisa jalan tanpa sepengetahuan gubernur? Setiap proyek besar, apalagi yang menyangkut tata ruang, lingkungan, dan lintas kewenangan, masa sih gubernur benar-benar nggak tahu apa-apa? Lucu-lucu. Setiap ada bupati kena OTT, yang diseret justru gubernurnya. Seolah-olah di negeri ini yang tidak pegang proyek harus ikut bertanggung jawab atas proyek yang tidak ia kendalikan. Salam Waras, Sampurasun. Ada yang berkata, mana mungkin proyek sebesar itu gubernur tidak tahu. Maka KDM harus ikut diperiksa. Kalimat ini terdengar lantang, tapi lemah secara logika dan keliru secara hukum. Kita luruskan soal kewenangan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kabupaten adalah entitas otonom. Bupati adalah pengguna anggaran di wilayahnya, bukan gubernur. Proyek di Kabupaten Bekasi mulai dari perencanaan, lelang, hingga penetapan pemenang berada di bawah kewenangan Bupati dan OPD setempat, bukan Gubernur Jawa Barat. Gubernur bukan atasan Bupati secara administratif. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dengan fungsi pembinaan dan pengawasan umum, bukan pengendali teknis proyek kabupaten. Tahu tidak sama dengan bertanggung jawab. Dalam hukum pidana yang dicari bukan siapa yang tahu, melainkan siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima manfaat, siapa yang ikut mengatur. Kalau logika tahu bersalah dipakai, maka menteri harus bertanggung jawab atas semua korupsi di daerah, karena mana mungkin menteri tidak tahu. Dan presiden harus ikut diperiksa atas semua kasus di Indonesia, karena mana mungkin seorang presiden tidak tahu. Ini kan logika yang absurd dan tidak dikenal dalam hukum pidana. KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan asumsi kebencian. OTT bukan perkara opini, tapi peristiwa hukum. Ada uang, ada waktu, ada pihak pemberi, dan ada pihak penerima. Jika KPK menemukan aliran dana, perintah, atau peran gubernur, maka tanpa dipinta oleh lu pun KPK akan bertindak. Faktanya, sampai hari ini tidak ada satupun bukti yang menunjukkan keterlibatan KDM dalam perkara tersebut. Maka narasi KDM harus ikut diperiksa bukanlah suara keadilan, melainkan upaya menyeret nama orang lain agar kesalahan tidak tampak berdiri sendiri. Negara ini berdiri di atas hukum, bro, bukan prasangka. Keadilan ditegakkan dengan fakta dan kemenangan, bukan dengan teriakan dan kebencian politik. Kalau ingin kritis silahkan, tapi kritik yang cerdas, selalu taat logika dan hukum. Kalau mau menegakkan keadilan pakai bukti, bukan dengki. Kalau mau mengkritik, taati hukum, bukan narasi kebencian. Dan kalau masih percaya bahwa tahu itu sama dengan bersalah, maka masalah kita bukan pada korupsi, tapi pada cara berpikir. Salam hormat, Sampurasun. Wali Kota Bekasi kena OTT Bupati. Iya, Bupati. Yang pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar, karena memang
kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatuhan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak gitu. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain juga. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Dedi menegaskan, apabila kabar OTT tersebut terbukti benar, maka peristiwa itu berada di luar apa yang selama ini ia pahami dan ingatkan kepada Bupati Bekasi. Ia juga kembali menyampaikan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Sangat disayangkan, orang terdekat Kang Deddy Mulyadi ini ditangkap KPK. Bupati Bekasi Ade Kuswara terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis kemarin. Beliau menjadi tersangka korupsi bersama ayahnya karena kasus suap sebesar 14 miliar rupiah. Kang Deddy Mulyadi mengaku dekat dengan Bupati Bekasi ini. Bahkan dari awal dilantik, sudah satu pemikiran bahwa harus menjaga ketertiban alam supaya tidak terjadi bencana. Di mana hal ini selaras dengan watak Kang Deddy Mulyadi yang sangat mencintai alam. Dan Kang Deddy pun seolah tidak percaya orang terdekatnya jadi tersangka korupsi dan hanya tinggal menunggu keputusan terbukti atau tidaknya. Sungguh sedih apa yang dirasakan Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak Kasat. Ya, siapa? Oh, itu tuh yang komplek yang dibongkar kemarin, itu komplek apa sih? Itu tempat prostitusi, Pak. Oh, yang berada di sepanjang bantaran Kalimalang. Beranian. Yang lain belum tentu berani. Ya, kita tahu lah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau tuh berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya. Dan sudah berat banjir. Tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah, tetapi kan pemerintahan harus berjalan. Jadi ya mulai hari ini Pak Wagub melaksanakan tugas. Ya kan kadang-kadang dunia ini aneh-aneh. Wagub itu dulu kakaknya jadi Bupati Bekasi. Almarhum Eka siapa? Eka Supriyatmaja. Nah tetapi ya paling utama ya sudahlah, nggak boleh lagi ada yang begini. Ya lelang terbuka aja terus, nggak boleh lagi ada pengaturan segala macam, lurus aja gitu. Tapi kan psikologi ini kan harus dibangun, jangan sampai nggak ada yang mau nanti. Nah ini Pak, Bapak kan sekarang pemimpinnya, apa langkah yang akan dilakukan? Harus pede nih. Iya, pastinya ya. Yang pernah akan jalan dengan Pak Bupati,
terkait Bali, akan kita teruskan. Teruskan. Nggak takut? Nggak akan takut. Tapi Gini aja. Nanti itu kita solusi jangka pendek. identifikasi aja bagi warga yang miskin ekstrem. Nanti kita bantu juga. Dikasih aja tempat kontrakan. Nanti kita carikan solusinya. Karena 2026 menurut saya sih lebih luas anggaran provinsi juga, Pak. Ya kan, kalau saya selalu punya keyakinan setiap gerakan pasti ada rezekinya. Tapi Pak Bupati ini Pak PLT-nya siap ya? Tidak akan cari popularity. Enggak. Wah, kan harus sayang sama Bekasi. Jalannya jelek. Oh, nggak boleh, harus berubah. Kabupaten kaya raya. Pokoknya Bapak siap ya meneruskan pekerjaan yang kemarin dilaksanakan oleh Bupati. Iya sih. Sudah. Berani ya? Berani. Dan nanti turun juga ke lapangan. Bantuin untuk kepala satpol pp jangan sendirian. Saya Selasa ke tempat Bapak jam 10. Kita Senin mau kumpul-kumpul dulu. Kumpul dulu ya. Nanti Selasa saya ke situ, saya akan bantu komandoin. Karena dulu saya pengalaman juga bantuin dampingin kakaknya waktu awal. Salah satu yang dilaksanakan itu adalah museum itu. Bagus ya? Perjuangan. Ya, oke. Terima kasih. Memang nama Kang Deddy Mulyadi itu ada keterkaitan dengan siapa tersangka korupsi itu ya, Bupati Bekasi Ade Kuswara. Tapi keterkaitan itu didasarkan hanya pada persoalan Kang Deddy Mulyadi memberi julukan ya si Raja Bongkar kepada Ade Kuswara, karena memang Kang Deddy Mulyadi mengakui bahwa Ade Kuswara itu sebagai pejabat yang berani itu ya. Dan Bekasi di tangan Bupati Ade Kuswara ini mengalami perubahan yang signifikan tuh ya, karena dia banyak melakukan normalisasi sungai ya, pembongkaran bangunan liar dan lain sebagainya tuh teman-teman. Memang dekat gitu loh, tapi kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa Kang Deddy Mulyadi ikut terseret gitu, karena secara administratif Kang Deddy Mulyadi juga langsung membenahi administrasi keuangan. Jadi nggak mungkin lah itu Kang Deddy Mulyadi ikut terseret, karena secara regulasi bisa saja izin proyek itu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari gubernur dalam beberapa proyek gitu loh. Saya ingin membacakan berita dari Tribun Jabar. Bupati Bekasi terseret kasus suap izin proyek. Deddy Mulyadi akan benahi administrasi keuangan, teman-teman ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung menentukan langkah setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atau kasus suap izin proyek. Sebelumnya diberitakan penetapan tersangka Ade Kuswara tersebut berawal ketika KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan OTT pada 18 Desember 2025. Dalam OTT itu petugas KPK pun mengamankan sebanyak 10 orang. Ya kan sekarang sudah keluar radiogram dari Mendagri ke gubernur, dari gubernur ke Kabupaten Bekasi, dan sekarang dijabat oleh wakil bupati karena aturan undang-undangnya begitu, ujar Deddy saat ditemui di Bandara Hussein. Setelah ada penetapan tersangka terhadap Bupati Bekasi tersebut, kata Deddy, pihaknya akan segera membenahi beberapa aspek administrasi keuangan tuh teman-teman. Kang Deddy Mulyadi langsung gercep untuk kemudian membenahi administrasi keuangannya tuh. Nggak mungkin dong kalau Kang Deddy Mulyadi ikut terlibat loh. Nggak mungkin kalau Kang Deddy Mulyadi ikut terlibat, Kang Deddy Mulyadi kemudian membenahi administrasi keuangan itu kan. Hari Selasa, tim Pemprov Jawa Barat akan ke Bekasi untuk melakukan peninjauan terhadap RA APBD 2026 yang kemarin sudah direkomendasi, tapi secara detail akan saya lihat lagi lebih dalam, katanya. Deddy mengatakan langkah tersebut dilakukan karena pihaknya ingin Kabupaten Bekasi ini mengalami pertumbuhan dan percepatan pembangunan, apalagi beberapa bulan terakhir ini dinilai cukup baik, karena memang di Kabupaten Bekasi di tangan kepemimpinan Ade Kuswara itu memang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, dan Kang Deddy juga sering memuji itu Ade Kuswara, bahkan sudah dianggap adiknya sendiri, diberi julukan sebagai Raja Bongkar. Ya, ini terlepas daripada perilaku Ade Kuswara itu sendiri soal kasus suap ini ya teman-teman. Karena geliat dalam 10 bulan terakhir ini relatif bagus kalau dilihat dari segi pembangunan, ucap Deddy. Dengan adanya peristiwa ini, pihaknya mewanti-wanti semua kepala daerah lain yang ada di wilayah Jawa Barat untuk tidak melakukan hal yang sama seperti Bupati Bekasi tersebut. Jangan mengulang peristiwa yang dialami oleh Bekasi di tempat lain, katanya. Nah, Kang Deddy Mulyadi juga teman-temannya sudah sering mengingatkan kepada Ade Kuswara ini untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar kepatutan ya teman-teman ya. Dan masa kemudian kita menyimpulkan ketika Ade Kuswara itu
ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus suap ijon proyek, Kang Deddy Mulyadi ikut terlibat, kan ini konyol sekali gitu loh ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah sering mengingatkan gitu. Kang Deddy yang sendiri yang mengingatkan, jangan ada tindakan-tindakan yang melanggar kepatutan, dan ketika itu Ade Kuswara juga mengatakan nggak ada pak gitu ya. Jadi ya saya kira ini adalah sebuah pencemaran nama baik ya. Ini bisa saja tuh dibawa ke ranah hukum ya teman-teman. Ya, semoga itu aja. Semoga konten hari ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.